Halo saudara, saya Glenis Oktania menemani Anda dalam Kompas Bisnis. Bank Indonesia kembali menggelar Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI. Di FEKDI tahun ini, BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta peluncuran implementasi KRIS antar negara Indonesia dengan Malaysia. Dan pagi ini kita akan bahas bersama dengan Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Selamat pagi, Pak Erwin. Pagi Glenis, Apa makasih kabarnya, sudah Pak? ngundang. Oke, nah ini selesai sudah rangkaian FEKDI, tepatnya kemarin ya Pak ditutup. Nah hari ini kita mau dengar juga dong bagaimana Bank Indonesia melihat potensi perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Terima kasih Glenis, kemarin memang perhelatan sudah ditutup dimulai tanggal 7 hari Minggu dan kemudian ditutup kemarin hari Rabu 7 sampai 10 Mei. Menarik sekali pertanyaannya. Jadi yang pertama memang potensinya besar. Kemarin mengemuka pada saat pembukaan misalkan Pak Menko Erlangga mengatakan nilai transaksi ekonomi digital Indonesia sekarang sudah 77 billion US dollar dan diproyeksikan 2025 akan mencapai 130 billion US dollar dan itu sangat besar gitu. Kemudian Pak Presiden Pak Jokowi juga mengingatkan 40% transaksi digital di ASEAN itu dilakukan di Indonesia. Jadi memang kita bisa leading di area itu. Sebagai gambaran juga kemarin di dalam FEKDI Pak Gubernur Bank Indonesia Pak Periwarjo juga mengatakan KRIS misalkan sebagai salah satu dorongan percepatan digitalisasi di sisi pembayaran saat ini sudah digunakan oleh 32 juta pengguna dan juga sudah digunakan oleh 25,4 juta merchant. Glenis, yang menarik adalah dari 25,4 juta merchant itu 90%-nya adalah UMKM gitu. Jadi nanti kita bisa bayangkan kalau mereka sudah pakai transaksi digital, nanti kita bisa dapat datanya, kita bisa dapat credit scoring, kita bisa memberikan pembiayaan kepada UMKM dengan bunga yang lebih rendah karena kita tahu risikonya yang didapat dari data-data. Sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya lebih cepat karena digitalisasi, tapi juga bisa lebih inklusif. Jadi kami senang sekali kemarin dan FEKDI sudah selesai dengan tema Synergy and Innovation of Digital Economy Fostering Growth. Jadi banyak sekali hal-hal yang menarik dan dengan demikian kami lebih optimis transformasi digital sebagai salah satu hal penting di dalam transformasi ekonomi Indonesia, Glenis. Wow, luar biasa sekali. Diproyeksikan akan tumbuh 2 kali lipat di 2050 dan juga penggunaannya juga angkanya ini cukup fantastis. Nah, Pak Erwin, ini Bank Indonesia dan juga otoritas terkait kan telah 3 kali menyelenggarakan FEKDI. Sebenarnya apa yang mendasari diselenggarakannya FEKDI pada tahun ini dan apa yang ingin dicapai dalam setiap penyelenggaraan FEKDI? Jadi betul ini yang ketiga dan tahun ini kita mengambil tema Synergy and Innovation. Jadi penyelenggaraan FEKDI tahun ini diselenggarakan bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi. Kemarin Pak Erlangga juga hadir, tapi juga dihadiri oleh industri, ada industri dari Aftek, Asosiasi Fintech, juga Asosiasi Pembayaran Indonesia, Perbanas, dan hampir semua dukungan-dukungan para pelaku ekonomi digital. Poinnya adalah Glenis, kalau kita yakin bahwa the digital transformation itu relevan buat Indonesia untuk mendapatkan new source of growth, kita tidak bisa lakukan sendirian. Jadi tema-tema sinergi inilah yang kemarin kita lakukan. Sebagai contoh, sinergi dengan pemerintah kemarin berhasil meluncurkan Kartu Kredit Indonesia. Jadi nanti kita akan punya opsi kartu kredit itu penggunaannya bisa lakukan dan kemudian diselesaikan transaksinya di Indonesia, tidak perlu keluar negeri dengan harga yang lebih murah. Sementara yang kemarin baru diluncurkan adalah kartu kredit untuk pemerintah. Jadi brandingnya adalah kartu kredit Indonesia, sementara untuk pemerintah. Nah kemarin juga kita sudah luncurkan sebuah KRIS antar negara yang baru. Kalau sebelumnya dengan Thailand, kita sudah dengan Malaysia. Jadi sekarang kalau turis Malaysia datang ke Bali, mereka tinggal bawa handphone saja dan kemudian men-scan KRIS yang ada di merchant-merchant kita dan kemudian langsung transaksi terjadi dengan tanpa menggunakan US dollar. Jadi nanti mereka tidak perlu menukarkan dengan US dollar, cukup dari ringgit langsung ke rupiah dan itu dilakukan secara seketika karena memang ada kemudahan-kemudahan yang ada di situ. Jadi optimis sekali dan kami senang sekali kemarin FEKDI berjalan dengan lancar dan sukses.
Wah, luar biasa sekali. Ada juga kartu kredit yang dirilis, ada juga kerjasama antara Indonesia Malaysia terutama terkait dengan pembayaran kris. Nah, tadi Bapak singgung soal sinergitas, tak bisa berjalan sendiri untuk bisa memaksimalkan potensi keuangan digital kita, ekonomi digital kita. Nah, bagaimana Bank Indonesia ini melihat sinergitas yang terbangun dengan beberapa pihak termasuk dalam FECDI menghadapi tantangan, Pak, dalam mendorong digitalisasi ekonomi dan juga keuangan? Kami, kemarin berhasil melakukan kegiatan FECDI tidak karena Bank Indonesia saja, tapi karena juga sinergi. Jadi kemarin terlihat sekali, ada kesepakatan-kesepakatan dan kemudian kemarin juga sudah tercapai kesepakatan bersama antara pemerintah, otoritas, BI OJK, LPS tentu saja juga masuk di sana dan kemudian dengan industri yang paling penting. Dengan, sinergitas tadi itu kemarin dicapai kesepakatan bahwa percepatan harus dilakukan, karena digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Tapi, di luar dari keniscayaan kemarin juga mengemuka bahwa memang kalau Indonesia mau tumbuh maju, terutama memperhatikan bonus demografi yang tentu saja tidak akan langgeng gitu, di mana bonus demografi Indonesia itu ditandai oleh penduduk muda yang, sangat aktif, produktif dan mereka itu, sangat sangat sangat, ingin melakukan digitalisasi. Jadi kemarin terjadi kesepakatan bahwa kalau tidak sekarang kapan lagi gitu dan itu kemarin yang sangat senang, yang kami peroleh dari, kegiatan-kegiatan FECDI, dengan lintas, sektor di pemerintahan dan kelembagaan dan juga dengan khususnya dengan private sector. Ya, kalau bukan sekarang kapan lagi? Wah, ini menarik sekali. Tadi Bapak sempat menyebutkan salah satu inisiatif yang dilakukan terkait dengan kris cross border Indonesia Malaysia. Nah, ini sebenarnya apa sih Pak tujuan dari kris antar negara dan apa manfaatnya bagi masyarakat dan nilai strategis untuk ekonomi digital Indonesia? Oke, Ganesh, pertanyaan bagus banget. Sebelum ke Malaysia, saya boleh ngomong kris di Indonesia dulu nggak sebentar? Supaya nanti kita kontes ke Malaysia dan ASEAN-nya lebih dapet gitu ya. Jadi, kalau misalkan jualan bakso, kemudian Glenis beli bakso ke saya, sekarang itu kan nggak usah bawa cash ya, dan itu Mhm. sangat memudahkan. Tapi yang belum banyak dibahas adalah manfaat dari tukang bakso, katakanlah Bang Erwin sebagai tukang bakso. Dulu kalau Glenis beli bakso ke saya, urusan udah selesai. Nah sekarang kalau Glenis beli bakso ke saya pakai kris, saya sebagai tukang bakso punya catatan digital. Nah, rekam digital itu yang kemudian bisa diolah menjadi misalkan sebagai kredit rating. Dengan kredit rating itu, saya sebagai tukang bakso bisa mengajukan pinjaman karena sekarang data saya tercatat gitu. Selama ini kita memberikan kredit pada UMKM dengan harga tinggi karena premi risiko yang tinggi karena tidak ada datanya. Sekarang ada datanya, Glenis. Jadi selain kemudahan kepada customer yang beli bakso, yang lebih penting adalah proses transformasi digital buat tukang bakso itu sendiri. Nah, tadi saya katakan 25,4 juta merchant di Indonesia sudah menggunakan kris, 90% lebihnya adalah UMKM. Jadi ini yang akan kita terus dorong. Jadi manfaat digitalisasi melalui payment di Indonesia itu sudah clear. Nah, sekarang kita beranjak ke ASEAN. Kita percaya bahwa cita-cita ASEAN pada intinya adalah sebuah integrasi ekonomi karena kita percaya bahwa membangun bersama-sama di ASEAN lebih baik daripada membangun sendiri-sendiri. Nah, dari sisi itu kemudian Payment ingin mendorong dengan inisiatif yang disebut Regional Payment Connectivity. Salah satunya melalui kris antar negara. Tahun lalu kita sudah dengan Thailand, tahun ini kita dengan Malaysia. Jadi nanti turis-turis dari Malaysia yang datang ke Bali misalkan, dia tinggal scan saja kris yang ada katakanlah di toko souvenir dan kemudian transaksi selesai. Nah, di luar kris sebagai alat pembayaran, yang juga menarik adalah Glenis, mata uang yang digunakan transaksi retail tadi itu tanpa menggunakan US dollar. Mhm. Jadi orang Malaysia datang ke Bali, menggunakan akun yang ada di dalam handphonenya dia, kemudian scanning dan terjadilah transaksi dari ringgit langsung ke rupiah tanpa US dollar. Nah, tema-tema integrasi ekonomi melalui payment ini yang kemarin didorong. Di dalam FOKDI kemarin juga tercapai kesepakatan dengan 5 negara ASEAN terbesar untuk melakukan percepatan di regional payment connectivity. Jadi kami senang sekali di dalam keketuaan ASEAN tahun ini kami juga bisa berkontribusi dalam memajukan digitalisasi secara bersama-sama di ASEAN. Wow, luar biasa sekali banyak manfaatnya tidak hanya untuk para pembeli ya, turis mancanegara tapi juga untuk penjual. Nah, ke depannya nih Pak, bagaimana Bank Indonesia melihat arah perkembangan ekonomi dan juga keuangan digital? Langkah apa yang akan dilakukan?
Kalau di dalam negeri tentu saja kita akan terus memperkuat sinergi seperti di sesi pertama tadi kita bahas. Sebagai contoh, FECDI tahun ini dilakukan bersama-sama dengan Kemenko. Nanti juga ada forum-forum yang lain, misalkan Fintech Festival yang dilakukan dengan lebih banyak kolaborasi dengan industri. Juga ada forum-forum yang lain. Di luar forum, kerjasama terus kita lakukan. Sebagai informasi, Glenis, pada saat Bank Indonesia meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia di 2019, itu dilakukan juga bersama-sama dengan industri. Contoh konkret misalkan tadi KRIS. Nah, di luar KRIS misalkan kalau Glenis pernah dengar ada BIFAS. BIFAS itu sebuah infrastruktur pembayaran, sekarang lebih murah, udah cepat, murah, 24/7, aman pula gitu. Nah, percepatan-percepatan itu semua dilakukan bersama-sama. Jadi saya kira kalau kita sudah sepakat bahwa digitalisasi itu adalah tools yang sangat relevan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita harus lakukan bersama-sama. Jadi ke depan tema-tema sinergi dan inovasi ini yang terus akan kita dorong bersama dengan kementerian dan lembaga, tapi tentu lebih penting adalah dengan private sector dan juga dengan masyarakat. Berarti FECDI dan juga KTT ASEAN ini merupakan momentum awal mendorong kesepakatan dan tinggal mendorong masyarakat untuk terus terlibat dalam keuangan digital ekonomi dan juga keuangan digital kita. Terima kasih Pak Erwin telah bergabung dalam Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Bapak. Terima kasih.